Inilah dokumentasi sholat Idul Adha RW 11 Perumahan Jati Jajar pada tanggal 31 Juli 2020. Untuk persiapan acara sholat Idul Adha ini, dilakukan beberapa kegiatan untuk mempersiapkan area lokasi sholat. Maka diputuskan lapangan tenis menjadi tempat sholat Idul Adha. Karena dalam masa COVID, masa pandemi COVID saat ini, diharapkan peserta yang ikut sholat Idul Adha tidak terlalu berdesakan, maka area sekitar lapangan tenis diusahakan dibersihkan untuk mengantisipasi ledakan umat. Rerumputan dibersihkan, tanah yang gundukan diratakan, tanah yang berlekuk ditimbun, bekas batang pohon dicabut, dan untuk ini dimintalah bantuan dari Dinas Kebersihan untuk membersihkan dan meratakan area di sekitar lapangan tenis ini. Butuh waktu beberapa hari, 3-4 hari mereka mengerjakannya secara manual. Menebang batang pohon, menggalinya, menggergajinya, mengangkut sampah yang ada di sekitar lokasi ini, dengan harapan area di sekitar lapangan tenis ini bisa lebih rata dan layak digunakan untuk acara sholat Idul Adha. Mari kita perhatikan para pekerja dari Dinas Kebersihan yang melakukan pembersihan lokasi di sekitar lapangan tenis ini.
Setelah dinas kebersihan selesai melakukan pekerjaannya, para panitia merasa perlu melakukan usaha ekstra, maka diangkutlah gundukan tanah yang ada di sekitar area puskesmas dan dipindahkan ke area lapangan tenis. Pekerjaan ini dilakukan dengan bantuan dari Dinas PU, alat berat dari Dinas PU, berupa truk dan alat penyodoknya ini. Inilah gundukan-gundukan tanah yang ada di area puskesmas yang dipindahkan ke area di sekitar lapangan tenis ini. Mari kita perhatikan bagaimana proses pengerjaan penimbunan tanah di sini untuk mengupayakan agar tanah di sekitar area ini bisa rata dan sejajar dengan lapangan yang sudah dibeton. Pekerjaan ini dilakukan selama 2 hari, mulai daripada tanggal 28 hingga pada 29 pagi hari.
Nungging dia. Masih ada di situ batu atau apa? Bongkol itu. Dengan bantuan alat berat ini, maka bekas batang pohon lebih mudah dicabut. Kemudian diminta tolong agar dipindahkan ke area di seberang saluran air agar tidak menghalangi tempat yang ada di sekitar lokasi ini. Tetapi yang namanya pekerjaan ada-ada saja yang bermasalah. Harapannya bisa dipindahkan dengan mudah, namun selalu ada hal-hal di luar dugaan. Pertama, bekas batang pohon ini dipindahkan ke area di sekitar pohon mangga, kemudian dipindahkan kembali ke area di sekitar bekas pembakaran sampah di seberang saluran air. Namun ketika memindahkan salah satu bonggol pohon ini, yaitu pohon bambu, bonggol pohon bambu ternyata jatuh ke saluran air. Perlu tenaga ekstra untuk melakukan upaya mengangkat bonggol pohon bambu ini. Pohon putus. Pertama, diikat dengan Ya, kabel turun. telepon. Ya, terus turun lagi sebentar, tahan. Kedua, diikat Ya, pelan kembali naik, maju dikit. dengan tali Maju yang lagi. lebih besar. Oke, angkat. Ketika diangkat juga Putus. tambah yang lebih besar juga ternyata putus. terpendam. Usaha yang ketiga, para sesepuh ini, Bangkit lagi para ketika dibutuhkan. sesepuh RW sebelah sini, mari kita lihat mereka bekerja keras dengan segala upaya yang mereka pikirkan dan coba lakukan agar bisa mengangkat bonggol pohon bambu ini dari saluran air. Apapun yang mereka bisa, mereka coba lakukan. Nah, akhirnya mereka meminjam besi untuk mengikat bonggol pohon ini. Dengan bantuan besi ini diharapkan akan lebih kuat untuk mengangkat bonggol pohon ini dari saluran air. Perhatikan mereka hanya dengan tangan kosong tanpa alat bantuan, mereka berhasil mengikat bonggol pohon ini dengan besi cor, besi sekitar diameter 1 cm. Nah, lihat mereka berupaya mengikat bonggol pohon ini hanya dengan tenaga tangan.
Mari kita perhatikan apakah akan berhasil. Setelah diangkat, tali yang digunakan ternyata putus juga. Kemudian terakhir diangkat langsung dengan businya. Ya, besi pengikat diikatkan ke gerigi alat pengangkut Awas kakinya Pak, awas kakinya Pak. dan ternyata berhasil. Udah lepas Pak, lepas Pak, lepas. Lepas. Ya, angkut terus. Rencananya diletakkan saja di trotoar jalan raya ini, namun kita usulkan agar dipindahkan ke seberang saluran air. Secara perlahan dicoba dipindahkan agar tidak jatuh lagi. Nah, dipandu perlahan agar tidak jatuh lagi dan diletakkan secara perlahan agar bisa diatur posisinya. Ya, Diletakkan perlahan. turun pelan. Perlahan. Pelan. Dan dibantu dengan ganjal batu. Diganjal dengan batu agar tidak tergiling lagi ke saluran air. Lagi dikit lagi maju Kemudian ya. dicoba geser kembali dan Ganjal. berhasil. Sampai di sini usaha para sesepuh kita ini telah berhasil memindahkan bonggol pohon bambu dari saluran air. Kita ucapkan selamat buat mereka. Sampai di sini pekerjaan dari Dinas PU telah selesai meratakan tanah ini. Tinggal disuruh lagi pekerja tenaga manual untuk meratakan tanah ini lebih rapi di keesokan harinya. Sambil kita lihat para pekerja mempersiapkan batas-batas untuk sholat dengan tali. Inilah tugas kebersihan dari RW yang sudah bekerja selama seminggu belakangan ini. Inilah suasana lapangan tenis dengan segala peralatan yang ada di sana, kesiapannya untuk sholat pada tanggal 30 Juli 2020. Inilah keadaannya, sudah ada tali-tali pemisah untuk batas para warga yang akan sholat di tempat ini. Dengan bantuan tali rapia telah diberikan batas-batasnya. Perhatikan, tenda sudah dipasang pada tanggal 30 Juli 2020. Tempat sampah juga sudah dipersiapkan. Tali rapia untuk pembatas sudah selesai dikerjakan. Listrik juga sudah di-los untuk kebutuhan sound system. Area sekitar lapangan tenis sudah bersih dan siap digunakan. Area yang ditimbun juga sudah terlihat mulus dan siap untuk digunakan. Area di sekitar jalan raya sebelum pos di depan lapangan tenis juga sudah bersih. Daun-daun bambu sudah dibakar dan di pinggir jalan, di pinggir saluran air juga sudah disapu bersih. Perhatikan, sudah dibersihkan. Dan tibalah pada hari H Sholat Idul Adha 31 Juli 2020. Mari
mulai dari persiapan menunggu semua jemaah yang hadir sampai dengan dimulainya sholat dan sebagian khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah, panitia dan DKM Masjid Baitur Rahman menyelenggarakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Insya Allah akan bertindak sebagai khotib Al-Mukarram Dr. Andes Haji Amir Ma'ruf, dan bertindak sebagai imam Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Nandang Suhendar. Kepada jamaah yang masih berada di luar arena sholat Idul Adha pada pagi hari ini untuk segera memasuki arena sholat. Kepada jamaah terutama untuk ibu-ibu agar merapikan sop-sop yang sudah disediakan dan harap maju, satu sop di depannya masih kosong. Sekali lagi kepada ibu-ibu yang berada di lapangan tenis untuk segera merapikan sopnya
terutama sop bagian depan masih satu sop lagi kosong. Dan pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan luar biasa. Untuk itu kita tetap menjaga protokol kesehatan agar tetap selama berada di arena sholat Idul Adha ini mempergunakan masker, dan juga agar mengisi saf-saf yang sudah disediakan tidak berdekatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين الله أكبر الله أكبر لا Allahu Akbar, Allah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Bapak, duduk diisi dulu. Pak Kusning nanti baru diarahkan ada dua. Kenapa? Kosong. Satu orang. Hanya satu orang. Oh, nggak bisa. Memasuki arena sholat. Sekali lagi kepada jamaah yang masih berada di luar arena sholat untuk memasuki arena sholat segera, karena beberapa saat lagi ke depan kita akan melaksanakan الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر ولله الحمد. sound yang ada di atas mimbar sudah nyala tapi belum ada suaranya. Ya, tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua para jamaah salat Idul Adha yang berbahagia dan senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di lapangan perumahan Jati Jajar dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh iman dan Islam untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Kita harus senantiasa bersyukur dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kita masih diperkenankan untuk dapat melaksanakan sholat Idul Adha, karena kita semua sudah kehilangan kesempatan untuk sholat Idul Fitri 1441 Hijriah yang lalu, yang
Idul Fitri dan kita melaksanakan hanya di dalam rumah. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua kelak menjadi golongan umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia dan senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya, Ibu Widarisman, mewakili Panitia Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah Masjid Baitur Rahman, yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Haji Suryan Tanjung, untuk menyampaikan beberapa pengumuman terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, serta juga merupakan guru tetap pengajian di Masjid Baitur Rahman. Dan untuk pagi hari ini beliau akan membawakan tema totalitas berislam selayak keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun untuk jumlah hewan kurban yang diterima Masjid Baitur Rahman hingga malam hari ini adalah, hingga malam tadi adalah 15 ekor sapi dan 7 ekor kambing, dengan jumlah penerima hewan kurban yang nantinya akan disalurkan kepada kurang lebih 2050 penerima daging kurban, yang terdiri dari saudara-saudara kita di RW 02, RW 06, RW 07, berkahan rezeki yang berlimpah. Dan semoga para jemaah yang belum berkesempatan untuk berkurban di tahun ini diberikan keleluasaan kelapangan rezeki untuk berkurban di tahun yang akan datang. Kepada seluruh panitia, kami juga mendoakan agar seluruh panitia amanah dalam melaksanakan kegiatan penerimaan hewan kurban hingga penyaluran daging korban kepada yang berhak. Kepada seluruh panitia dan para jemaah yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya dalam mempersiapkan dan pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan pengurus RW dan pengurus RT di lingkungan RW 011 sehingga pelaksanaan sholat Idul Adha ini dapat berjalan dan dipersiapkan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui, persiapan sudah dilakukan beberapa hari sebelum kita melaksanakan sholat di hari ini, dari mulai membersihkan, meratakan, dan memberikan tanda sedemikian rupa. Hal ini adalah hal-hal ekstra yang kami lakukan sehubungan sekali lagi pada kondisi pandemik yang kita hadapi saat ini. Mendapatkan kesempatan emas untuk dapat berhaji di tahun yang sangat spesial ini. Semoga kaum muslimin yang mendapatkan kesempatan berhaji di tahun ini membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah, dan semoga COVID-19, musibah COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia dan belahan dunia lainnya, dan semoga tidak ada lagi wadah semacam ini di kemudian hari. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita doakan agar saudara-saudara kita, kaum muslimin yang seharusnya mendapatkan kesempatan berhaji di tahun ini namun tertunda, agar senantiasa diberikan kesabaran, agar senantiasa diberikan kesehatan yang baik, dan senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan haji di tahun yang mendatang. Semoga saudara-saudara kita juga yang berada di Palestina, berada di Syria, di Rohingya atau daerah-daerah konflik lainnya, agar senantiasa diberikan kesabaran dan kekuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita semuanya. Pada kesempatan ini, perkenankan kami juga menyampaikan beberapa informasi terkait dengan
pelaksanaan kegiatan di Masjid Baitur Rahman. Yang pertama adalah berkaitan dengan pembangunan Masjid Baitur Rahman tahap 2. Alhamdulillah saat ini progres pembangunan berjalan dengan baik dan pendopo masjid sudah terkoneksi dengan bangunan utama masjid. Dan alhamdulillah dari dana yang dibutuhkan sebanyak sekitar 756 juta rupiah telah terkumpul hingga 30 Juli sebesar 676 juta. Dengan demikian masih ada kesempatan bagi kita semua untuk dapat mewakafkan, menginfakkan harta terbaik kita untuk mensukseskan pembangunan Masjid Baitur Rahman tahap 2 sebesar 80 juta rupiah. Kami mohon kepada para jemaah untuk dapat berkenan memberikan infak dan wakafnya. Silakan menghubungi Bapak Agus Wahyudi sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid, atau Bapak Higya, Bapak Haris, Bapak Arif Gunawan, serta Ustadz Nandang untuk dapat memberikan wakaf dan infak terbaiknya. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa di Masjid Baitur Rahman telah terbentuk unit pengelola zakat atau UPZ yang telah mendapatkan pengakuan dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok, dengan surat keputusan bernomor KEP 02-B-007/2020 tertanggal 7 Juli 2020. Dengan demikian UPZ Masjid Baitur Rahman yang semula kita sebut sebagai Lazis Baitur Rahman telah mendapatkan yang memberikan ilmunya di Masjid Baitur Rahman serta kepada beberapa yayasan lain. Kami mengimbau dan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama dapat mengalokasikan sebagian atau seluruhnya dari zakat niaga, zakat mal atau zakat-zakat lain melalui UPZ Masjid Baitur Rahman. Insya Allah UPZ Baitur Rahman amanah dalam menerima serta menyalurkan zakat infak sedekah para jamaah sekalian. Dan kebetulan juga Pak Ustadz Dr. Andes Haji Amir Ma'ruf, beliau adalah pembina dari UPZ Masjid Baitur Rahman ini. Untuk unit pengumpulan zakat ini dapat menghubungi Bapak Widodo Agus Riyandoko, beliau adalah Ketua Pengurus UPZ Masjid Baitur Rahman. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سفحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Faya ayuhal hadirun, faya ayuhal hadirat, faya ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terbilang, dan tidak ada tugas bagi kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan. Janji Allah, pasti Allah akan menambah nikmat seperti yang kita rasakan saat ini. Kita merasakan berbahagia pagi ini dengan lantunan takbir, tahlil, tahlil di tengah kondisi pandemi yang kita rasakan saat ini. Anugerah nikmat yang paling kita rasakan saat ini, kita dapat menunaikan sholat Idul Adha berjamaah. Ini satu kenikmatan yang telah hilang. Salat berjamaah, berkumpul kita, silaturahim kita. Oleh karena itu, bersyukur adalah kewajiban bagi kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi bana wa nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu pula tersampaikan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya, insya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pagi ini pagi yang amat mulia bagi kita, kaum muslimin di seluruh dunia, melantunkan takbir, tahmid, tahlil demi mengagungkan asma Allah dan demi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang telah kita rasakan. Pada pagi hari ini takbir, tahlil dan tahmid pula dilantunkan para jamaah haji yang berkesempatan menunaikan ibadah pada saat ini di tanah suci. Kumandang takbir, tahlil dan tahmid juga dilantunkan oleh miliaran kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Suci Dzulhijjah
tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam, dan ibunda Siti Hajar. Jika kita mentadaburi sejarah mereka dengan seksama, niscaya kita bisa memetik banyak pelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari sejarah kehidupan mereka adalah memahami bahwa hakikat ajaran agama Islam adalah al-istilamu lillah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ketaatan terhadap ajaran Islam semata-mata adalah kita siap diperintah dan dilarang hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri sepenuhnya kepada agama Allah dan syariatnya, menerima sepenuhnya jiwa pedoman hidup yang diturunkan Allah kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi Khataman Nabiyyin. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam telah memberikan contoh keteladanan dalam berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla semata. Saat mendapat perintah untuk menyembelih sang anak Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam sang bapak melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Demikian pula Ismail alaihissalam menerimanya dengan kelapangan hati dan kepasrahan jiwanya kepada Allah semata. Allah mengabdikan kepasrahan jiwa keduanya kepada Allah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jamaah rahimakumullah. Sungguh keimanan dan ketundukan Hajar kepada syariat Allah sangat luar biasa. Hajar sebagai ibunda Ismail, ia semula hanyalah seorang budak perempuan yang dihadiahkan oleh raja kafir Mesir kepada Sarah, istri Ibrahim alaihissalam. Sarah yang sempat usia tuanya belum juga hamil, lantas memerdekakan Hajar dan mendorong suaminya Ibrahim untuk menikahinya. Dari pernikahan itulah Hajar hamil dan melahirkan bayi laki-laki, yaitu Ismail yang kelak menjadi Nabi Allah, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, jarak waktu antara Hajar dihadiahkan oleh Raja Mesir dan Hajar melahirkan Ismail mungkin hanya 1 atau 2 tahun saja. Namun ia berhasil meraih tingkat keimanan, kepasrahan, ketundukan, dan ketaatan kepada syariat Allah yang demikian. Jalan-jalan semua nggak boleh ini. Inilah para petugas keamanan yang menjaga keamanan di perumahan Jati Jajar ini ketika sholat Idul Adha. Lihat, ini sapi yang akan dikorbankan. Inilah para penjaga ternak-ternak kurban. Kita lihat ternak kurban yang sudah tersedia untuk disembelih. Ada kerbau, ada kambing, dan tadi yang pertama kita lihat ada seekor sapi. Sampai di sini dulu dokumentasi kegiatan sholat Idul Adha RW 11 Perumahan Jati Jajar ini. Sampai bertemu kembali di acara selanjutnya.